Pemirsa, akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, jembatan Rawayan penghubung dua kecamatan di Garut roboh. Ya, warga bersama siswa sekolah menggunakan perahu karet untuk melintas. Jembatan Rawayan di kawasan desa Sukasenang yang menghubungkan dua kecamatan yakni Kecamatan Karangpawitan dan Kecamatan Banyuresmi Garut, Jawa Barat roboh akibat banjir yang terjadi di hari Sabtu lalu. Jembatan dengan panjang 60 meter hanyut karena terjangan banjir sehingga tak bisa dilintasi. Untuk itu, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan relawan pun menyiapkan perahu karet agar warga dan siswa sekolah yang saat ini memasuki hari pertama sekolah bisa melintas. Jembatannya ini runtuh? Iya. Nggak lagi akses? Enggak. Nggak. Ya harapannya pingin bikin lagi lah supaya jalannya lancar, kan banyak anak sekolah. Betul, itu kejadiannya pas malam Sabtu itu ke tanggal 16 jam 11 lebih. Atas asal jelas terputus karena untuk sekolah kita minta bantuan dari pemerintah kabupaten. Jembatan Rawayan merupakan jembatan yang membantu masyarakat dalam perputaran ekonomi di wilayahnya. Diharapkan jembatan Rawayan segera dibangun kembali. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Pondok Pinang Kebayoran Lama kini kembali menjadi langganan banjir jika hujan deras berdurasi sedang turun. Ya, pemirsa, warga pun berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeruk aliran kali Pesanggerahan yang sudah dangkal yang menjadi penyebab permukiman warga tergenang air luapan kali Pesanggerahan. Minggu sore masih ada sebagian rumah warga di kawasan Pondok Pinang Kebayoran Lama yang belum dibersihkan pasca terendam banjir 1 meter. Kawasan yang dilintasi aliran kali Pesanggerahan ini memang menjadi salah satu kawasan langganan banjir. Namun kawasan ini juga sempat terbebas dari banjir pasca aliran kali Pesanggerahan dikeruk. Namun aliran kali Pesanggerahan terakhir dikeruk saat Basuki Cahayapurnama menjabat sebagai gubernur. Hingga kini tidak ada lagi pengerukan. Menurut warga, salah satu penyebab pemukiman warga terendam banjir karena aliran kali Pesanggerahan tidak lagi dikeruk dan akhirnya terjadi pendangkalan dan meluap ke pemukiman warga. 20, mungkin kalau di bawah lebih 2 meteran. Ini bang, kayaknya begitu. Ada harapan supaya ya kayak yang lain kan udah dikeruk terus dibikin kayak yang udah jadi kan. Di sini doang belum. Jadi memang udah dangkal. Karena ini kayaknya waktu dikeruk tuh waktu pas angkatan Jokowi jadi presiden. Sudah lama pengerukannya ya? Udah beberapa tahun yang lalu? Waktu Ahok lagi itu sama Pak Jokowi. Seringlah paling nggak setahun sekali aja mending. Waktu itu dikeruk lama, ada berapa tahun nggak banjir. Untuk saat ini yang dibutuhkan apa Pak? Ya, nggak ada sih, memang udah selalu kalau banjir. Terus-terusan banjir gitu. Warga sangat berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta lakukan pengurukan kali minimal 1 tahun sekali agar warga di kawasan Pondok Pinang tidak lagi terendam banjir jika hujan deras turun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, pemirsa, kita sudah bergabung dengan rekan Yasmin Atania di Kali Pesanggerahan di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ya, Yasmin, bagaimanakah kondisi Kali Pesanggerahan saat ini dan sudah berapa kali atau sudah berapa lama kali tidak pernah dikeruk? Silakan, Yasmin. Anggi, Pram dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Kampung Baru, Blok C, tepatnya di wilayah RW 5 di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Yang mana tepat di belakang saya ini merupakan Kali Pesanggerahan yang ini merupakan salah satu penyebab dari terjadinya banjir, yang mana Kali Pesanggerahan ini meluap karena hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta beberapa waktu lalu, tepatnya pada Sabtu kemarin, kemudian diiringi dengan debit air yang tinggi kiriman dari wilayah Bogor yang menyebabkan banjir menggenangi beberapa RT di sini yang ada di RW 5.
dan dengan ketinggian yang bervariasi bahkan hingga mencapai 140 cm. Adapun untuk kondisinya di Kali Pesanggerahan ini saat ini debit air masih terpantau normal karena cuaca yang cerah. Kemudian untuk lebar kali ini sekitar 5 meter dengan kedalaman kurang lebih 1 meter, yang mana ini sudah termasuk dangkal karena memang adanya tumpukan sampah dan lain sebagainya, sehingga tak heran pada saat hujan deras mengguyur wilayah Jakarta, kawasan ini sering kali tergenang banjir. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kapan terakhir Kali Pesanggerahan di wilayah ini dikeruk dan juga apa harapan dari warga, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT 17 RW 5 di Kampung Baru, Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan Ibu Tuti. Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang. Bu Tuti, untuk banjir di wilayah ini sendiri Bu, ini apakah memang sering kali terjadi atau seperti apa Bu, dan ketinggian kemarin hingga berapa sentimeter? Sini sering terjadi banjir ya Mbak ya, meskipun hujan gitu banjir, tapi tidak segede yang kirim-kiriman dari Bogor gitu. Terus kalau kiriman itu lebih tinggi, jadi yang diliput itu kalau pas tinggi aja baru diliput. Lalu Bu, di sini ada berapa kakak yang terdampak Bu? Kurang lebih 300. Seluruhnya ada 700 jiwa, lebih sedikit sih 700 sekian gitu. Jadi warga di sini memang terbiasa ya Bu dengan banjir atau genangan air ya Bu ya jika terjadi hujan deras. Nah, untuk pada saat banjir apakah warga diungsikan atau seperti apa Bu? Tergantung banjirnya Mbak. Bila waktu kemarin sih sudah diperingatin suruh ngungsi, tapi warga masih tetap tinggal di rumah masing-masing karena di sini ini meskipun rumah jelek-jelek ya ada tingkatnya gitu Mbak. Oke. Berarti memanfaatkan lantai 2 rumah warga ya Bu ya untuk beraktivitas dari kemarin itu ya pada saat banjir. Lalu Bu, ini terakhir untuk kalinya sendiri Bu, terakhir dikeruk itu kapan Bu? Waktu dikeruk 2016. Ya, waktu itu sih dalam juga sih Mbak di keruknya itu, cuma kan cepet dangkal sih. Oh gitu. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Semoga ada usaha lain dari pemerintah agar banjir di wilayah ini tidak terulang kembali ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, Pram, Anggit dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan Ketua RT 17 RW 5 di Pondok Pinang, Jakarta Selatan ini, dan beliau memaparkan bahwa untuk Kali Pesanggerahan di wilayah ini terakhir dikeruk tahun 2016 dan hingga saat ini masih belum ada upaya lagi dari pemerintah untuk melakukan pengerukan kali di sini, dan memang luapan Kali Pesanggerahan di sini ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pram, Anggi. Ya, mengingat waktu yang cukup lama, sekitar 6 tahun, semoga Pemkot Jakarta segera mengeruk Kali Pesanggerahan. Terima kasih rekan Yasmin Atania. Ya pemirsa, acara pernikahan ijab kabul yang biasa digelar dengan meriah, tetapi di kawasan Manggala, Sulawesi Selatan, justru diselenggarakan di kantor Polsek Manggala. Ya pemirsa, pernikahan ini berlangsung karena salah satu tahanan sudah memiliki rencana menikah sebelum terjerat kasus penganiayaan. Diapit dua pria berseragam polisi, pengantin ini diantar ke sebuah masjid. Mereka bukanlah dari keluarga pengantin, melainkan petugas yang sedang mengawal salah satu tahanannya untuk proses ijab kabul. Ya, sebuah pernikahan terlaksana di Polsek Manggala atas persetujuan keluarga kedua mempelai. Dengan pengawalan ketat, petugas kepolisian Polsek Manggala mendampingi Misbahuddin alias Bagong. Karena kami di sini 2 kali melaksanakan pernikahan, jadi super ketat, termasuk pada saat keluar dari ruang tahanan menuju ke Masjid Al-Aman di Polsek Manggala. Sebelumnya, kedua keluarga masing-masing mempelai sepakat untuk menikahkan anaknya. Namun, karena mempelai laki-laki terjerat kasus penganiayaan, proses pernikahan pun dilakukan di Masjid Al-Aman, Polsek Manggala. Kini berkas dari Misbahuddin sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar dan menunggu putusan hukuman yang harus ia jalani. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Win, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tim kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J Senin pagi tiba di Bareskrim Polri. Ya, dirinya membuat laporan polisi terkait adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana kepada almarhum Brigadir J.
Tim kuasa hukum yang langsung ditunjuk oleh keluarga almarhum ini melaporkan sejumlah kejanggalan yang terjadi. Pihak keluarga melayangkan laporan polisi terkait adanya dugaan pembunuhan berencana kepada almarhum Brigadir J pasca insiden baku tembak yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Selain dugaan pembunuhan berencana dan penganiayaan, tim pengacara pada hari ini juga akan melaporkan terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian ponsel dan peretasan tindak pidana telekomunikasi. Perbedaan keterangan Pers Barreskrim Polri atau Mabes Polri dalam hal ini oleh Karopen Mas Polri, kemudian berbeda dengan fakta yang kami temukan, yaitu informasi yang diberikan adalah tembak-menembak, tetapi yang kami temukan adalah betul ada luka tembakan, tapi ada juga luka sayatan. Pemirsa, tersangka kasus pencabulan sekaligus anak Kiai Ponpes Jombang Beci akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, persidangan akan dilaksanakan secara tertutup. Ruang sidang Cakra yang rencananya digelar persidangan Beki sudah disiapkan pengamanannya. Sedikitnya Polda Jatim menyiapkan ratusan personil polisi dan juga 2 kompi personil Brimob. Sidang akan diselenggarakan secara tertutup dengan pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, tetapi hingga saat ini persidangan masih belum juga dimulai. Sebelumnya Beki merupakan tersangka pencabulan santriwati dan sempat menjadi DPO Polda Jawa Timur. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah bergabung dengan rekan Oki Erisandi langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Halo, selamat siang rekan Oki. Bagaimana, apakah sidang sudah dimulai pada siang hari ini? Selamat siang, Pram, Anggi dan juga pemirsa. Sidang dengan terdakwa MSAT alias Mas Beki yang merupakan anak dari pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang yang telah disangkakan melakukan aksi pencabulan dan pemerkosaan terhadap santriwatinya sudah selesai dilakukan. Sidang tadi berlangsung tidak lama, sidang dimulai sekitar kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 10.30 sidang telah berakhir, di mana sidang perdana dengan terdakwa Mas Beki ini dengan agenda pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang diwakili oleh Ibu Mia Amiati, di mana sidang tadi juga tidak berlangsung lama sekitar 30 menit dan begitu sidang selesai dari pihak Jaksa Penuntut Umum yakni Ibu Mia Amiati telah menyampaikan bahwasannya agenda selanjutnya sidang berikutnya akan digelar pada Senin pekan depan dengan agenda eksepsi atau pembacaan nota keberatan yang akan dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa. Dan terkait dengan pasal yang disangkakan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menetapkan pasal berlapis yakni pasal 285 KUHP junto pasal 65 KUHP, pasal 289 KUHP junto pasal 65 KUHP dan pasal 294 KUHP junto pasal 65 KUHP yang masing-masing pidananya adalah pidana hukuman penjara 12 tahun, 9 tahun dan 7 tahun pidana kurungan penjara. Terkait terpisah apa yang disampaikan juga oleh penasihat hukum terdakwa tadi menyampaikan bahwasannya dirinya keberatan dengan sidang yang dilakukan secara daring ini. Secara tertutup memang sidang diberlakukan dan juga secara daring, artinya terdakwa MSAT ini tidak hadir di Pengadilan Negeri Surabaya, melainkan berada di rutan kelas 1 Medaeng Sidoarjo. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan menurut Pengadilan Negeri Surabaya karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, bukan karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun demikian, pihak penasihat hukum terdakwa menilai karena sudah jauh-jauh dipindahkan dari Jombang menuju Surabaya, alangkah lebih baiknya untuk memudahkan koordinasi antara terdakwa dengan penasihat hukum, maka dirinya meminta kepada majelis hakim agar berikutnya sidang dilakukan secara tertutup dan secara offline. Artinya terdakwa bisa hadir secara langsung di ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Dan majelis hakim pun tidak langsung mengabulkan permohonan tersebut, melainkan meminta dari pihak penasihat hukum terdakwa untuk melampirkan surat secara tertulis beserta argumennya apa yang menjadi urgensitas atau kepentingan
perlunya dilakukan sidang secara offline untuk menghadirkan MSAT sendiri. Berikutnya memang dari pihak penasihat hukum terdakwa, hal berikutnya yang keberatan adalah di mana jaksa penuntut umum hingga hari ini belum menyerahkan BAP kepada penasihat hukum terdakwa, yang mana memang hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara langsung apa saja barang bukti-bukti yang telah disiapkan. Dan terkait dengan pasal berlapis yang telah disangkakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, JPU menyatakan bahwa seluruh barang bukti dan juga hal-hal yang menguatkan apa yang mereka sangkakan kepada terdakwa ini telah disiapkan dan bisa nanti diujikan kepada majelis hakim. Namun pada hari Senin pekan depan masih agenda, yakni adalah eksepsi, yakni pembacaan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa kepada majelis hakim. Dan seperti yang pemirsa ketahui bersama bahwa MSAT ini atau Mas Beki sebelumnya telah menjadi daftar pencarian orang atau DPO dari Polda Jawa Timur karena berulang kali dipanggil untuk dimintai keterangan ke Polda Jawa Timur namun mangkir atau tidak hadir, hingga akhirnya pada tanggal 7 Juli 2022 ribuan personel Polda Jatim mengepung Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur untuk mencari dan menangkap MSAT yang sebelumnya sudah lama mangkir dan tidak mematuhi proses hukum yang berlaku. Setelah 15 jam lamanya melakukan pengepungan di Pondok Pesantren Sidikiyah, akhirnya usaha Polda Jawa Timur membuahkan hasil, di mana sekitar pukul 11 malam atau pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, MSAT atau Mas Beki ini menyerahkan diri kepada polisi, dan keesokan harinya pada tanggal 8 Juli 2022, Mas Beki langsung dititipkan di rutan kelas 1 Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur. Dan terkait dengan kasus ini, memang Mas Beki sendiri disangkakan telah melakukan aksi pencabulan hingga pemerkosaan terhadap santriwatinya, dan dilaporkan sebelumnya pada press conference yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur di rutan kelas 1 Medaeng Sidoarjo pada tanggal 8 Juli lalu, dikatakan bahwa jumlah korban ada 5 orang. Namun hingga saat ini korban yang masuk dalam BAP milik jasa hukum hanya 1 orang. Itulah yang juga menjadi keberatan penasihat hukum untuk nanti bisa menilai bagaimana jalannya persidangan ke depan. Pram dan Anggi, saya kembalikan ke Anda di studio. Oke, silahkan dipantau seperti apa jalannya persidangan hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pemerintah kota Surabaya mulai mewajibkan pengunjung mal telah mendapatkan vaksin booster. Ya, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di iNews Siang.